Hi everyone, I am Nanda and today I will be dissecting a statistical case using measures of central tendency, which is identify the center or typical value of a dataset, while measures of variability quantify the spread or dispersion of data points around that center. So let's jump straight into the calculation. The first thing we can do, of course, place the data into the column A and B. And then in the column B, let's sort from smallest to largest. And then we must remove duplicate. And after this, let's make a table, 6 columns. Insert and make a table. Let's change the header into this. And we move the scores from the column B. And for the frequency, we use formula countif and then block the data in the column A. And then click the score and enter. But before we move to the next column, let's make a summary by clicking sum and then block the frequency. And that's it. And let's move into the next column. X multiplied F. Click X and F and then enter. And for the next column, we need to find the mean, which is its and the measures of central tendency. Let's write it here in the blank sheet. And don't forget to sum the X multiplied F by dragging from the frequency. Mencari nilai min, kita hanya perlu membagi jumlah X dikali F dengan frekuensi. Hasilnya 136, sekian. Kita sisakan saja 2 angka di belakang koma. Lalu untuk mencari median, karena jumlah skornya ada 65, berarti nilai tengahnya ada di frekuensi ke-33. Di mana frekuensi ke-33 itu ada di skor 137. Langsung saja kita tulis 137. Dan untuk mode adalah skor dengan frekuensi paling tinggi, yaitu ada di 132 dengan jumlah frekuensi 12. Lalu kita bisa mengerjakan kolom yang selanjutnya, X dikurangi min. Tapi sebelum meng-enter, kita harus menyisipkan angka dolar di antara huruf L. Karena kalau kita tidak menyisipkan angka simbol dolar, maka jumlah ke bawahnya tidak akan valid. Lalu kita lanjutkan ke tabel berikutnya, X kurangi min kuadrat. Dan F dikali X kurangi min kuadrat. Jangan lupa untuk menjumlahkan hasilnya dengan mendragging dari kolom sebelahnya. And that's it. Let's move into measures of central variability. Dalam measure of variability ada range Q1, Q3 untuk mencari interquartile dan standard deviation.
Untuk mencari range, kita hanya perlu mengurangi nilai tertinggi dan terendah. Lalu untuk Q1, rumusnya adalah 1/4 dikali N ditambah 1. N itu merupakan jumlah frekuensi. Hasilnya 16,5, berarti kita harus mencari skor ke-16 dan ke-17, yaitu ada di 125. Karena ada dua angka, berarti kita harus menjumlahkan keduanya, lalu dibagi 2. Jadi nilai Q1-nya adalah 125. Untuk mencari Q3, rumusnya 3/4 dikali N ditambah 1. Hasilnya adalah 49,5. So it means kita harus mencari skor yang berurutan 49 dan 50, yaitu berada di skor 143. Kita jumlahkan keduanya, lalu dibagi 2. Jadi nilai Q3-nya adalah 143. Jadi untuk mencari interquartile, kita hanya perlu mengurangi Q3 dan Q1. Hasilnya 126,5. Dan sebelum standard deviation, kita harus mencari dulu variance. My bad, I forgot to write down the variance in the table. Variance and then standard deviation. Untuk mencari variance, caranya F dikali X kurangi min kuadrat dibagi dengan N dikurangi 1. Hasilnya 156,249, tapi kita hanya sisihkan saja dua angka di belakang koma. Untuk standard deviation, kita menggunakan rumus SQRT, lalu kita klik hasil variance. And this after I make it more neat. Step selanjutnya yaitu membuat poligon. Kita hanya perlu memblok tabel skor dan frekuensi, insert, and then klik recommended chart. And that's it. Let's drag into the blank sheet. You can also change the title to whatever you want, but let's change it into polygon instead. That's it, the case has been done. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan tricks yang lebih cepat untuk menghitung measures of central tendency. Untuk mencari mean, sebenarnya kita bisa menggunakan rumus Excel dengan mengetik average, klik, and then block the raw data. And then for median, rumusnya median sama lalu block data mentahnya. Untuk mode, formulanya mode, kita pakai yang mode multi, lalu block raw data. It's all the same, right? Tapi untuk menghitung range dan interquartile, kita perlu menghitungnya seperti cara yang awal. Jadi kita skip ke variance dengan rumus var and then block data mentah, and for standard deviation rumusnya STDFV, klik lalu block data mentah. That's all. Skor yang sama dengan waktu yang lebih efektif. I hope it can help you. Thank you for watching and see ya.